Di balik kabut tebal alas roban, ada kisah yang tak pernah tercatat di berita tentang seorang sopir ekspedisi bernama Rahmat yang mengemudi sendirian membawa boks kosong, tapi mendengar sesuatu hidup di dalamnya. Katanya, kalau kau melewati alas roban tengah malam dan mendengar suara ketukan dari belakang kendaraanmu, jangan pernah menoleh, karena mungkin muatanmu sudah tidak kosong lagi. Udara Jakarta siang itu terasa lembab dan menekan. Rahmat, pria 38 tahun, tubuhnya kekar karena terbiasa mengemudi jarak jauh, baru saja menurunkan muatan terakhir di gudang ekspedisi kawasan Cengkareng. Barang-barang elektronik sudah diterima, dan setelah tanda tangan dokumen serah terima, ia menatap mobil boxnya yang kini kosong. Ia mengecek pintu belakang, memastikan kuncinya terkunci rapat. Tak ada apapun di dalam, hanya ruang kosong berbau besi dan oli, bergema saat angin lewat. Sudah lebih dari 10 tahun Rahmat menjalani pekerjaan ini. Rute Jakarta-Surabaya sudah seperti jalan pulang pergi kantor. Ia hafal setiap tanjakan, rest area, bahkan pom bensin yang kopinya paling enak. Hari itu, ia berangkat agak telat, sekitar jam 12 siang, karena macet panjang di tol dalam kota. Rencananya, malam nanti, ia sudah bisa lewat alas roban, dan subuh sampai di Ngawi untuk istirahat. Tapi, entah kenapa, ada rasa malas dan berat di dadanya hari itu. Biasanya ia bersemangat kalau mobil sudah kosong, tapi kali ini perasaan aneh itu seperti menempel di pikirannya sejak pagi. "Ah, paling cuma capek," gumamnya sambil menyalakan rokok kretek. Perjalanan keluar Jakarta berjalan lambat. Matahari menyengat, udara panas memantul dari aspal. Di radio, berita macet dan kecelakaan bersahutan. Di dashboard, botol air mineral, asbak penuh puntung, dan rosario kecil yang digantung di kaca depan, pemberian istrinya, bergoyang mengikuti guncangan jalan. Menjelang sore, di Brebes, langit mulai gelap. Hujan turun perlahan, menyisakan kabut tipis yang menempel di kaca depan. Rahmat menurunkan kecepatan. Ia sempat berhenti di pom bensin kecil untuk makan dan mengisi solar. Di warung pom itu, beberapa sopir lain sedang mengobrol soal alas roban. "Malam Jumat loh, kalau bisa jangan lewat situ sendirian," kata seorang sopir tua sambil menyeruput kopi. "Ngapain takut? Aku udah sering. Asal nggak ngomong aneh-aneh aja," sahut Rahmat ringan. Sopir tua itu menatapnya tajam. "Kadang yang kita kira kosong, belum tentu benar-benar kosong, Nak." Rahmat hanya tertawa kecil, menyalakan mesin lagi. Ia tidak tahu kalimat itu akan menancap dalam di kepalanya nanti malam. Sekitar jam 8 malam, ia sudah melewati Pekalongan. Hujan semakin deras, jalanan mulai sepi, hanya sesekali truk besar melintas berlawanan arah. Lampu sorotnya menembus kabut seperti cahaya putih panjang. Rahmat menggenggam setir lebih kuat. Di depan, hamparan bukit gelap perlahan menampakkan wujudnya. Alas roban, bentangan hutan besar yang terkenal karena kisah mistisnya. Ia menyalakan wiper, menurunkan volume radio, dan menarik napas panjang. "Gas terus, Mat, jangan mikir aneh-aneh." Namun, semakin dekat ke gapura masuk alas roban, udara di luar terasa berubah. Angin jadi dingin menusuk, seperti keluar dari kulkas. Di sepanjang jalan, tak ada rumah, tak ada kendaraan. Hanya deru mesin truknya sendiri dan suara gemerisik pohon dari kejauhan. Dari kaca spion, Rahmat sempat melihat sesuatu yang membuat dadanya tercekat. Kilasan seperti bayangan putih berlari melintang di belakang mobilnya. Terlihat hanya sepersekian detik, lalu hilang begitu saja ditelan gelap. Ia langsung menoleh, tapi jalan kosong. "Ah, refleksi cahaya kali,"
Gumamnya mencoba menenangkan diri, meski hatinya mulai tak enak. Ia memutar radio lagi, berharap ada suara manusia. Tapi siaran tiba-tiba berdesis, seperti terganggu sinyal. Keret, keret. Lalu samar-samar terdengar suara perempuan tertawa kecil. Hehehehe. Rahmat spontan mematikan radio. Degup jantungnya berpacu cepat. Ia menoleh ke arah boks belakang melalui kaca kecil di kabin. Gelap total. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Suara berderak kecil terdengar, seperti besi yang digesek dari dalam. Ia mengetuk-ngetuk dashboard keras-keras, mencoba mengusir pikiran itu. Boksnya kosong, Mat. Kosong, kosong. Namun matanya tak bisa lepas dari spion tengah. Sekali lagi, ia melihat pantulan samar. Seolah ada bayangan duduk di dalam boks, diam, tak bergerak. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, meski AC kabin menyala penuh. Ia menekan gas lebih dalam, ingin cepat melewati gapura besar, bertuliskan, "Selamat datang di Alas Roban." Kilatan petir menyambar di langit, menerangi hutan di kejauhan, dan dalam sepersekian detik itu, Rahmat melihat siluet seseorang berdiri di tengah jalan, berpakaian putih panjang, menghadap mobilnya. Rem diinjak spontan, ban berdecit keras, tapi ketika mobil berhenti, jalan di depan kosong, tak ada siapapun. Rahmat menelan ludah. "Ya Allah," bisiknya pelan. Di luar, angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau bunga melati bercampur darah besi. Ia memegang kemudi erat-erat. Perjalanan ke Surabaya baru saja dimulai, tapi malam itu sesuatu telah ikut naik ke mobil boksnya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata keberadaannya. Jarum jam di dashboard menunjuk pukul 22:03 malam. Hujan sudah mulai reda, hanya menyisakan gerimis kecil yang menetes di kaca depan. Kabut turun tipis menutupi sebagian jalan di depan. Dari kejauhan terlihat lampu temaram warung kecil di sebelah kanan jalan. Warung terakhir sebelum masuk ke hutan Alas Roban. Rahmat menurunkan kecepatan, menepi, dan mematikan mesin. Ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit, mungkin karena dingin, atau mungkin juga karena kejadian barusan di gapura. Ia masih tidak yakin apa yang tadi ia lihat benar-benar manusia atau hanya pantulan cahaya. Warung itu tampak sederhana. Lantainya dari semen kasar, atapnya dari seng berkarat. Di dalamnya hanya ada 2 meja panjang dan beberapa kursi plastik warna hijau pudar. Di belakang etalase, seorang ibu tua duduk sambil menyeduh kopi. Rambutnya disanggul, kulit wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti sudah tahu banyak hal. Ketika Rahmat masuk, lonceng kecil di pintu warung berdenting pelan. "Iya Mas, mampir dulu. Udah malam loh, mau kopi?" tanya si ibu dengan suara serak lembut. "Iya Bu, kopi hitam aja 1, sama rokok gudang 2, batang Rahmat duduk. Suara jangkrik dan kodok bersahutan di luar. Bau kopi hitam dan kayu basah bercampur dengan aroma tanah lembab. Si ibu menatapnya lama, lalu berkata, "Perlahan, sendirian Mas?" "Iya Bu, dari Jakarta mau ke Surabaya." "Udah biasa, kok lewat sini jam segini?" Suaranya turun setengah nada. Rahmat tersenyum kaku. "Ya, biar cepet nyampe Bu. Udah gak macet juga." Ibu itu diam. Lalu sambil menaruh cangkir panas di meja, ia berbisik lirih, "Mas, kalau boleh saran, jangan lanjut malam ini. Di dalam sana bukan jam yang baik buat lewat." Rahmat mengernyit. "Maksudnya Bu?" Ibu itu menatap ke arah gelap di luar jendela. "Alas Roban lagi hidup. Udah 2 minggu ini banyak sopir lihat hal aneh. Ada yang bilang mobilnya diikuti, ada yang katanya masuk dan baru keluar pas subuh, padahal
jaraknya cuma 15 kilometer. Rahmat berusaha tertawa kecil, tapi bibirnya kaku. "Ah Bu, saya udah sering lewat. Cuma butuh 1 jam kok, insya Allah selamat." Ibu itu tak tersenyum. Tangannya gemetar sedikit ketika meraih rokok Rahmat yang disodorkan. "Saya nggak larang Mas, tapi kalau nanti di dalam sana ada yang ngetuk dari belakang box, jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan berhenti." Rahmat menelan ludah. Kata-kata itu menempel di pikirannya seperti racun. Di luar, angin bertiup agak kencang, membuat pohon bambu di dekat warung bergoyang dan mengeluarkan suara gesekan panjang krak, krak, seperti napas yang panjang dan berat. Rahmat menyeruput kopi pelan. Rasanya pahit, tapi anehnya dingin seperti air sumur. "Bu, dari tadi banyak sopir mampir nggak?" Ibu itu menatap kosong ke arah pintu. "Nggak ada. Sejak sore warung ini sepi, cuma Mas yang lewat. Jalanan ke dalam juga tadi. Sore sudah mulai gelap sebelum waktunya." Rahmat terdiam. Ia menatap jam tangannya. 22:27. Harusnya ia sudah masuk hutan kalau ingin sampai Ngawi subuh nanti. Ia berdiri, menaruh uang di meja. "Terima kasih kopinya Bu. Saya lanjut ya." Ibu itu buru-buru berdiri. Suaranya mendesak. "Mas Rahmat, tolong. Kalau nanti merasa jalannya muter-muter di tempat yang sama, jangan berhenti. Kadang mereka suka ngerjain sopir yang keras kepala." Rahmat menoleh cepat. "Bu, kok bisa tahu nama saya?" Ibu itu hanya tersenyum pelan tanpa menjawab. Tatapannya kosong tapi menusuk, seperti mata yang sudah lama melihat terlalu banyak hal aneh. Rahmat terpaku sebentar, tapi akhirnya ia menggeleng dan berjalan keluar. Ia pikir mungkin ibu itu hanya hafal dari plat mobil atau dari seragam ekspedisi yang ia kenakan. Di luar, udara semakin dingin. Kabut turun makin tebal, mengaburkan lampu depan truknya. Saat ia menyalakan mesin, cermin depan berembun penuh. Ia mengusapnya dengan tangan, dan saat itu ia melihat sesuatu di kaca spion samping. Bayangan ibu warung tadi berdiri di tengah jalan, memandangi mobilnya tanpa bergerak. Rahmat menekan gas. Truk perlahan melaju, meninggalkan warung yang kini samar-samar terlihat semakin kecil di belakang. Ia sempat melirik sekali lagi lewat spion, dan matanya langsung membesar. Warung itu sudah hilang. Yang tersisa hanya hamparan gelap dan deretan pohon besar yang menjulang seperti dinding. Tak ada cahaya lampu, tak ada atap seng, tak ada tanda warung pernah ada di situ. Suara gemuruh pelan terdengar dari dalam boks belakang, seperti sesuatu yang bergerak pelan di ruang kosong. Rahmat merinding, tapi teringat kata si ibu. Kalau ada yang ngetuk dari belakang boks, jangan buka, apapun yang terjadi. Ia menggenggam setir kuat-kuat, jantungnya berdegup kencang. Hutan alas roban kini menyambutnya dengan sunyi yang tak wajar. Dan dari kejauhan terdengar suara perempuan berbisik pelan, "Kau sudah kami tunggu, Mat." Truk boks putih milik Rahmat meluncur pelan menembus kabut tebal. Lampu depan hanya menembus jarak sekitar 5 meter ke depan. Sisanya gelap pekat. Jarum jam di dashboard menunjuk pukul 22:45 malam. Udara di dalam kabin begitu dingin hingga napas Rahmat tampak seperti uap. Ia menurunkan kaca sedikit, tapi angin dari luar terasa jauh lebih dingin, menusuk tulang. Bau tanah basah dan daun busuk menyengat hidungnya. Suara mesin yang biasanya jadi teman setia perjalanan malam terasa aneh malam ini. Bergetar pelan, kadang seperti tersendat, kadang menggeram rendah seperti suara binatang lapar. Rahmat mencoba menenangkan diri. Cuma lewat sebentar, setengah jam juga kelar, gumamnya sambil menyalakan rokok. Tapi di balik suara deru mesin, ia merasa mendengar sesuatu lain, semacam ketukan pelan dari arah boks belakang. Tok, tok, tok.
teratur. Pelan, tapi jelas. Ia menatap spion tengah. Gelap. Tak ada cahaya, tak ada gerakan. Namun, suara itu tetap terdengar. Semakin lama, semakin keras. Tok, tok, ti oke, ti oke. Rahmat langsung ingat pesan ibu warung tadi. Kalau ada yang ngetuk dari belakang box, jangan buka. Ia menegakkan punggung, menatap lurus ke depan. Ah, tikus sekali, katanya. Tapi suaranya bergetar. Ia menekan gas lebih dalam. Truk melaju sedikit lebih cepat. Namun sesuatu yang jauh lebih mengganggu mulai terjadi. Sudah hampir setengah jam ia mengemudi, tapi pemandangan di kanan kiri sama terus. Pohon jati besar, tanah berbatu, dan kabut yang tak menipis. Tak ada tanda gapura keluar. Tak ada kendaraan lain yang berpapasan. Ia mulai curiga. Diperhatikannya jarak tempuh di speedometer. Jarak yang biasanya hanya 15 km untuk keluar dari hutan itu, kini sudah lebih dari 40 km. Tapi ia masih di tempat yang sama. Wah, jangan-jangan salah jalan, gumamnya. Ia menepi sebentar, mematikan mesin, mencoba menyalakan GPS. Layar ponselnya hanya menunjukkan no signal. Jarum jam di dashboard masih di posisi yang sama, 22:45. Tak berubah. Rahmat terdiam. Loh, kok jamnya berhenti? Ia mengetuk jam digital di dashboard, tapi tetap tak bergerak. Detiknya tak berputar. Hening. Sunyi total. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Lalu, dari kejauhan, samar, terdengar suara nyanyian. Lembut, lirih. Seperti suara perempuan bersenandung lagu Jawa kuno. Lir-ilir, lir-ilir. Suara itu datang entah dari mana. Kadang dari depan, kadang seperti dari dalam boks belakang. Bulu kuduk Rahmat berdiri. Ia segera menyalakan mesin dan melaju lagi tanpa pikir panjang. Semakin jauh ia masuk, kabut makin pekat. Jalan mulai menanjak dan menurun. Tikungan terasa tak berujung. Tiba-tiba, di tikungan ketiga, cahaya lampu menyorot sesosok tubuh putih berdiri di pinggir jalan. Rahmat spontan membanting setir, truk hampir keluar dari bahu jalan. Sosok itu, seorang perempuan berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membelakangi jalan, diam, tak bergerak sedikit pun. Rahmat hanya sempat melihat sekilas, tapi dada dan tenggorokannya langsung sesak. Begitu ia lewat, kaca spion menunjukkan hal yang membuat darahnya membeku. Perempuan itu kini menghadap ke arah truk, kepala sedikit miring dan tersenyum. Rahmat langsung membuang pandangan. Ia tak berani melihat spion lagi. Tangannya gemetar di setir. Beberapa menit kemudian, jalan kembali lurus. Tapi saat matanya sedikit tenang, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan akal. Di depan sana, muncul kembali gapura besar bertuliskan, "Selamat datang di Alas Roban." Rahmat menekan rem. Truk berhenti. Ia melongo. Itu gapura yang sama. Yang tadi sudah ia lewati 1 jam lalu. Huruf-huruf berlumutnya, dindingnya yang retak, bahkan genangan air di bawahnya sama persis. Gila, masa muter balik sendiri? Ia menatap sekeliling. Tak ada jalan lain. Hanya 1 jalan itu. Dan tak ada tanda ia pernah berputar. Lalu, seperti ejekan, radio yang sedari tadi mati tiba-tiba menyala sendiri. Suara perempuan dari frekuensi samar berdesis pelan. "Rahmat, jangan keras kepala." Lalu, tawa. Tawa perempuan panjang menggema di seluruh kabin. Rahmat menutup telinga, menekan tombol power radio berulang kali. Tapi suaranya makin keras. Tiba-tiba, seluruh lampu dalam truk padam. Mesin bergetar keras, lalu mati total. Gelap, sunyi, hanya terdengar hujan kecil di luar. Rahmat memejamkan mata, menarik napas, membaca doa seadanya. Ketika ia membuka mata, kaca depan truk perlahan berembun. Dan di embun itu, muncul bekas jejak tangan dari luar, seperti ada yang menyapu kaca dengan telapak yang basah. 1, 2, 3.
3 jejak. Lalu banyak sekali tangan kecil muncul dari atas hingga bawah kaca depan, menekan dari luar, bergerak lambat, seolah mencoba masuk. Rahmat menjerit pelan dan menyalakan mesin dengan panik. Sekali, 2 kali gagal. Lalu, di percobaan ketiga, mesin hidup. Ia langsung menginjak gas dalam-dalam. Truk melaju kencang, menembus kabut. Dari belakang, suara ketukan di boks kini berubah menjadi gedoran keras, seperti ada sesuatu yang marah di dalam. Duk, duk, duk. Rahmat tak berani menoleh. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari tempat ini malam itu juga. Namun di kaca spion, samar-samar, ia melihat sosok putih tadi berlari di belakang mobil. Jaraknya makin dekat, rambutnya terurai dan berayun liar diterpa angin. Tawa melengking itu kembali terdengar. Kau belum boleh pergi, Rahmat. Jarum jam di dashboard masih tak bergerak dari angka 22:45. Entah sudah berapa lama Rahmat menyetir, tapi waktu terasa berhenti di dalam hutan alas roban. Kedua matanya terasa berat, kepalanya pening karena terlalu tegang. Napasnya pendek-pendek, jantungnya berdetak cepat, sementara pikirannya berputar tak karuan. Di depan sana, jalan terlihat lurus dan sunyi. Kabut makin tebal, menelan jarak pandang. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seperti dinding hitam raksasa, bergerak perlahan setiap kali angin lewat. Rahmat menarik napas panjang dan berusaha fokus. Tapi, sejak suara ketukan di boks tadi berubah jadi gedoran keras, ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia tahu boks itu kosong, ia yang menguncinya sendiri siang tadi. Tapi, kenapa dari tadi terasa seperti ada sesuatu di dalamnya? Mobil pun terasa berat, seperti sedang membawa muatan. Rahmat akhirnya memutuskan menepi sejenak. Ia berhenti di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang batangnya membelit seperti urat hidup. Kayaknya aku kebelet pipis juga, gumamnya pelan. Ia keluar dari kabin, menyalakan senter kecil di HP-nya. Hujan sudah benar-benar berhenti, tapi tanah masih lembab. Suara jangkrik samar mulai terdengar lagi. Langit hitam legam tanpa bintang. Angin yang lewat membawa bau lembab aneh, bau bunga melati yang tercampur bau amis, seperti darah kering. Rahmat berdiri di samping pohon besar itu, membuka resleting celananya. Tapi baru beberapa detik kencing, ia mendengar suara kecil dari arah mobilnya. Kret, kret, suara besi bergesek. Rahmat berhenti seketika. Ia menoleh cepat. Senter HP diarahkan ke truk. Dari tempatnya berdiri, ia melihat jelas. Pintu belakang boks bergerak sedikit. Padahal tadi, ia yakin sudah terkunci rapat. Bahkan kuncinya ia simpan di dashboard. Rahmat menatap tanpa berkedip. Pintu itu bergoyang pelan, kret, kret, lalu berhenti. Hening sesaat. Kemudian, dengan suara klek pelan, kait pintunya terbuka sendiri. Pintu kanan boks perlahan bergerak, terbuka lebar, mengeluarkan suara berderit panjang. Krik. Udara malam terasa makin dingin. Rahmat menelan ludah. Senter di tangannya bergetar. Ah, angin kali, bisiknya. Meski ia tahu tak ada angin yang bisa membuka kunci baja begitu berat. Ia berjalan pelan ke arah belakang truk. Setiap langkah terdengar jelas di tanah basah. Jantungnya berdetak keras di dada. Begitu sampai di belakang truk, ia menyorotkan senter ke dalam boks. Kosong, hanya ruangan gelap, berbau karat dan solar. Rahmat mengembuskan napas lega. Ia menutup kembali pintu kanan boks itu, berusaha mengunci. Tapi sebelum tangannya menyentuh kait baja, pintu kiri boks tiba-tiba menutup sendiri keras sekali. Dug! Suara dentumannya menggema di tengah hutan. Rahmat langsung meloncat mundur, hampir terpeleset di tanah becek. Senter di tangannya terjatuh dan padam. Gelap total. Hanya suara napasnya yang terdengar tersengal. Lalu,
Dari dalam box terdengar suara lain. Suara seperti benda berat yang diseret. Gah, seret, seret. Rahmat terpaku. Suara itu makin keras, makin dekat ke arah pintu. Lalu suara langkah-langkah ringan, banyak sekali, seperti puluhan kaki kecil berjalan di lantai besi box. Rahmat ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Kemudian suara itu berhenti. Hening. Tiba-tiba dari celah pintu box muncul jari tangan putih pucat, panjang, kotor, kukunya hitam tajam, berusaha menarik pintu dari dalam. Rahmat menjerit pelan. Ia mundur cepat, meraih senter dan menyorot ke arah pintu. Namun jari itu sudah hilang. Rahmat segera naik ke kabin, menutup pintu keras-keras. Ia menyalakan mesin. Tangannya gemetar hebat. Mesin sempat batuk beberapa kali sebelum akhirnya hidup. Tanpa pikir panjang, Rahmat menginjak gas. Truk melaju kencang, meninggalkan pohon besar itu. Namun, baru beberapa meter, ia mendengar suara dug keras dari atap box, seperti ada sesuatu yang meloncat ke atas mobil. Rahmat menggigit bibir, tak berani melihat ke spion. Suara di atap terdengar semakin liar, seperti banyak langkah kecil berlari-lari di atasnya. Sampai akhirnya, dari kaca belakang kabin, Rahmat melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Pintu box belakangnya terbuka lagi, dan di dalamnya tampak siluet banyak sosok putih menggantung, terombang-ambing pelan. Rambut panjang mereka menutupi wajah, tapi sebagian tampak tersenyum menatap ke arah kabin. Beberapa sosok perlahan merangkak keluar dari box, duduk di atap, dan menatap ke arah Rahmat. Rahmat menjerit keras dan menekan gas sampai pedal hampir menyentuh lantai. Suara mesin meraung. Jalan menurun curam, tapi ia tak peduli. Dari luar terdengar suara perempuan berbisik lembut di telinganya, meski jendela tertutup rapat. "Kenapa kau kencing di rumah kami, Rahmat?" Suara itu disusul tawa panjang yang menggema di dalam kepalanya. Truk berguncang keras, hampir oleng. Rahmat menatap kaca depan dengan mata terbuka lebar, napas memburu. Samar-samar ia melihat siluet-siluet putih menari di sekitar jalan, melayang rendah di antara pepohonan, mengikuti laju truknya dari samping. Dan saat petir menyambar, kilat itu memperlihatkan jelas. Di atap boxnya, kini duduk 5 sosok kuntilanak, menatap lurus ke depan. Rambut mereka beterbangan tertiup angin. Rahmat menutup mata sejenak, berteriak sekuat-kuatnya sambil membaca doa. Tapi tawa mereka semakin keras, menggema di dalam telinganya seperti gema neraka. Malam itu, di tengah alas roban, suara mesin truk Rahmat menghilang ditelan kabut. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak sendiri di dalam mobilnya yang kosong. Suara mesin truk itu meraung di jalan turunan alas roban. Rahmat menggenggam setir begitu kuat hingga ruas jarinya memutih. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun cepat. Matanya liar, menatap ke depan dan ke kaca spion bergantian. Namun, yang ia lihat di kaca belakang membuat jantungnya hampir berhenti. Sosok-sosok itu masih di sana. Di atap box, 5 perempuan berambut panjang duduk menunduk, rambut mereka menutupi wajah. Tapi setiap kali kilat menyambar, Rahmat bisa melihat jelas. Kulit mereka pucat keabu-abuan, seperti jenazah yang sudah lama membusuk. Dari sela rambutnya, ia melihat senyum aneh yang tidak manusiawi. Lalu, satu persatu dari mereka mulai berdiri di atas box. Tubuhnya melayang sedikit, seperti angin mendorong mereka dari bawah. Salah satu dari sosok itu kemudian menunduk, menatap langsung ke kaca depan truk. Kepalanya terbalik, wajahnya muncul dari arah atas kaca depan, menatap Rahmat dengan mata hitam legam. Rahmat menjerit, membanting setir ke kiri. Truk hampir terguling,
tapi entah bagaimana ia berhasil menahan kemudi. Ban belakang tergelincir di tanah licin, menimbulkan suara sret keras. Truk berhenti mendadak. Mesin masih menyala, tapi suara itu tertelan oleh hening yang memekakan telinga. Rahmat menatap ke depan. Jalan di depannya buntu, hanya jurang dan kabut putih pekat. Ia menelan ludah. Dalam benaknya cuma satu pikiran, aku harus keluar dari sini. Tapi sebelum ia sempat memundurkan truk, suara dari belakang kembali terdengar. Bukan lagi langkah, bukan pula tawa, tapi suara tangisan pelan, lirih, panjang, seperti anak kecil menangis kesakitan. Rahmat mematikan mesin. Ia menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, seperti datang dari dalam box di belakangnya. Tangisan itu berubah menjadi suara ketukan, tok, 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 ritmis, pelan, tapi konstan. Lalu diselingi bisikan samar yang memanggil namanya. Rahmat, Rahmat. Ia terdiam, mulutnya kering. Bagaimana mereka tahu namanya? Tangannya gemetar hebat, tapi rasa penasaran atau mungkin rasa bersalah karena sudah berani kencing di pohon yang tadi membuatnya tak bisa diam. Ia mengambil senter, membuka pintu kabin perlahan dan turun ke tanah. Udara di luar makin dingin. Kabut menyelimuti sekitar seperti tirai hidup. Setiap langkahnya terasa berat. Suara daun kering dan kerikil di bawah sepatu terdengar jelas. Rahmat berjalan ke belakang truk, menyorot senter ke pintu box. Pintu itu masih setengah terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Tangisan tadi berhenti. Hening lagi. Rahmat berdiri tepat di belakang truk. Ia menatap pintu box yang gelap gulita di dalamnya. Ia ingin menutup pintu itu dan pergi, tapi entah kenapa tangannya malah meraih gagang pintu. Ia menariknya perlahan. Pintu berderit pelan. Kret. Senter di tangannya bergetar. Cahaya menembus kegelapan di dalam box. Awalnya tak terlihat apa-apa, hanya ruangan kosong berbau karat. Tapi saat Rahmat menyorotkan senter ke sudut belakang, matanya langsung membesar. Ada kantong plastik hitam besar, seperti kantong sampah, berserakan di lantai. 3 kantong, dan dari salah satu kantong itu keluar tangan manusia, pucat dengan kuku panjang, masih meneteskan cairan merah tua. Rahmat menutup mulut, hampir muntah. Ia mundur 1 langkah, tapi dari dalam box kantong itu bergerak sendiri, lambat, seperti sesuatu di dalamnya masih hidup. Tolong, suara pelan, serak dari dalam kantong. Rahmat menatap ke arah suara. Tangan itu sekarang bergerak, mencoba keluar dari plastik. Ya Allah, Rahmat berbalik, ingin lari, tapi dari arah pepohonan muncul asap putih yang perlahan membentuk sosok perempuan berjubah panjang. Rambutnya panjang, menutupi wajah, tapi di dadanya terlihat jelas luka besar seperti terbakar. Sosok itu melayang pelan mendekat. "Kenapa kau buka?" bisiknya. Suaranya pelan, tapi menggema ke seluruh jalan. "Itu bukan barangmu, Rahmat." Rahmat mundur, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang kini berhenti tepat di depan box. Perempuan itu menunduk, lalu tersenyum samar. Tiba-tiba, semua kantong di dalam box bergerak bersamaan. Dari dalamnya keluar tangan-tangan, rambut, kepala pucat, dan wajah-wajah membusuk. Mereka merangkak pelan ke arah Rahmat, menyeret tubuh mereka di lantai besi box, mengeluarkan suara serit, serit panjang. Rahmat menjerit sekencang-kencangnya, berlari kembali ke kabin. Ia menyalakan mesin dengan tangan gemetar, tapi kunci sulit diputar. Sementara itu, dari kaca spion, ia melihat sosok perempuan berjubah putih itu berjalan ke arah depan truk, melayang. Matanya kini terbuka, 2 lubang hitam pekat yang kosong. Ia berhenti di depan kap mesin, menatap Rahmat, lalu tersenyum. "Balikin mereka." Suara itu berat, seperti keluar dari tanah.
karena mereka bukan milikmu. Rahmat tak mengerti. Ia hanya berteriak, "Aku nggak ambil apa-apa." Tapi tiba-tiba truknya bergetar keras, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Suara gemeretak besi terdengar dan kaca belakang pecah. Dari sana muncul tangan-tangan busuk yang meraih leher Rahmat dari belakang jok, mencoba menariknya keluar. Rahmat menjerit, memukul-mukul tangan itu dengan senter, tapi jumlahnya semakin banyak. Satu tangan menggenggam dagunya, menarik wajahnya ke belakang. Dan di belakang sana, wajah perempuan pucat itu tepat di belakang kursinya, tersenyum. Rahmat tak sempat berteriak lagi. Truk itu tiba-tiba meluncur sendiri ke depan, menabrak pembatas jalan, lalu terjun ke jurang dengan suara ledakan keras. Api membumbung tinggi ke langit alas Roban. Keesokan paginya, warga desa sekitar menemukan bangkai truk di dasar jurang. Boks belakangnya terbuka dan di dalamnya hanya ada 3 kantong hitam kosong, penuh bercak darah. Tidak ada tanda-tanda jasad Rahmat. Namun di tanah tak jauh dari situ terlihat jejak kaki telanjang penuh lumpur mengarah ke dalam hutan. Fajar baru saja naik di ufuk timur, tapi kabut alas Roban masih menggantung tebal seperti tirai yang enggan tersibak. Dari jalan utama, beberapa warga desa berdiri mengelilingi sebuah jurang yang kini dipenuhi asap hitam. Di bawah sana, bangkai truk ekspedisi putih terlihat ringsek tak berbentuk. Hanya sebagian besar boks belakangnya yang masih utuh, meski hangus sebagian. Polisi sudah datang, tapi warga berbisik-bisik di antara mereka. Katanya, tidak ada mayat ditemukan. Sopir bernama Rahmat itu hilang, entah kemana. Hanya ada satu hal aneh yang ditemukan oleh tim evakuasi. Pada salah satu dinding boks yang tersisa, tertulis dengan arang gosong tulisan miring, "Aku sudah balikin." Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Sore harinya, Surabaya. Di sebuah pos kecil perusahaan ekspedisi tempat Rahmat bekerja, seorang pria berkumis bernama Darto duduk termenung sambil menatap daftar perjalanan di tangannya. Ia adalah teman satu rute Rahmat. Biasanya, kalau Rahmat nggak sampai Surabaya dalam waktu 2 hari, pasti dia nelpon dulu buat kabarin posisi. Tapi kali ini, nihil. Darto menatap foto Rahmat di ponselnya, lalu menghela napas panjang. "Mat, kowe neng endi to?" gumamnya lirih. Ia memutuskan berangkat menuju Batang malam itu untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di alas Roban. Malam kembali turun. Jam menunjukkan pukul 21.45 ketika truk Darto melewati gapura besar bertuliskan, "Selamat datang di alas Roban." Kabut tipis turun pelan-pelan, menutupi pandangan ke depan. Ia sempat berhenti di warung yang dulu disinggahi Rahmat. Warung itu tampak kosong, lampunya mati, pintunya terkunci dengan papan kayu. Namun begitu Darto turun dari truk, ia mendengar suara dari dalam warung. Suara kursi diseret pelan. Ia mengetuk, "Permisi, Bu." Tak ada jawaban. Tapi suara langkah pelan terdengar mendekat ke arah pintu. Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya muncul wajah perempuan tua dengan mata cekung dan kulit keriput, tampak seperti belum tidur semalaman. "Nyari siapa, Nak?" Suaranya serak dan berat. "Saya nyari teman saya, Bu. Namanya Rahmat, sopir truk. Katanya terakhir lewat sini 2 malam lalu." Perempuan itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kamu jangan masuk ke dalam sana malam-malam, Nak," katanya lirih. "Temenmu itu bukan orang pertama yang gak pulang." Darto menelan ludah. "Memang kenapa, Bu?" Perempuan itu menatap kosong ke arah jalan gelap di belakang gapura. "Sana ada yang suka ikut menumpang. Kadang mereka ikut duduk di kabin, kadang di belakang boks." Matanya menatap tajam, lalu berkata, "Pelan,
Kalau kamu dengar suara perempuan manggil namamu, jangan jawab. Darto merinding sekujur tubuh. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Kabut makin tebal. Lampu truk hanya menembus sekitar 10 meter ke depan. Jalan berliku dan sunyi, terlalu sunyi. Tak ada mobil lewat dari arah berlawanan. Hanya terdengar dengung mesin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Jam di dashboard menunjukkan 23.27. Darto mulai merasa ada yang aneh. Truknya terasa berat, padahal boksnya kosong. Ia menginjak gas lebih dalam, tapi mesin seolah tertahan. Setir sedikit bergetar. "Walah, opo meneh iki?" gumamnya gelisah. Tiba-tiba, duk! Suara benturan dari dalam boks. Seperti sesuatu jatuh. Darto memandang ke kaca spion tengah. Gelap, tak terlihat apapun. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Seperti seseorang sedang memukul dinding dari dalam. Nafasnya mulai tersengal. Ya Allah, ia meminggirkan truk di tepi jalan, menyalakan lampu hazard, dan turun dengan senter di tangan. Udara malam itu begitu dingin hingga napasnya keluar seperti asap. Ia berjalan ke belakang truk, perlahan membuka pintu box, dan ketika cahaya senter menembus ke dalam ruangan gelap itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam box itu, Rahmat. Rahmat duduk di pojok, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tubuhnya kotor penuh lumpur dan bekas darah kering. Tangannya menggenggam erat sesuatu, sebuah kantong hitam kecil. "Mat, astagfirullah Mat, kamu hidup toh?" Darto berlari mendekat, tapi Rahmat hanya menatap kosong ke arah dinding. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin bicara, tapi suara yang keluar hanya lirih, serak dan pecah. Jangan buka lagi, toh." Darto mengangkat Rahmat keluar, menaruhnya di pinggir jalan. "Mat, kamu kenapa? Kamu kecelakaan ya? Aku nyari kamu 2 hari ini." Rahmat tak menjawab. Tangannya gemetar. Ia hanya terus menatap box truk Darto, seperti ada sesuatu di dalam sana. Lalu tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara ketukan. Pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Darto menoleh cepat. Pintu boxnya masih terbuka, tapi di dalam kosong. Ia menyorotkan senter dan melihat kantong hitam besar tergeletak di lantai boxnya sendiri. Padahal sebelum berangkat, box itu kosong total. "Lah, iki opo maneh iki?" katanya pelan. Ia melangkah mendekat. Kantong itu bergerak. Darto menatap Rahmat, dan yang membuat darahnya membeku, Rahmat menangis. Air matanya menetes, tubuhnya gemetar. "Jangan, Tok, balikin aja." Tapi Darto sudah berjongkok di depan kantong itu. Ia memegang ujung plastiknya, perlahan menariknya terbuka. Begitu terbuka sedikit, bau busuk menyengat langsung menyeruak keluar. Dan dari dalam kantong itu muncul kepala perempuan, pucat, mata melotot, mulut terbuka lebar, seperti menjerit. Rambutnya basah, menempel di wajah. Darto menjerit dan jatuh ke belakang. Namun Rahmat tiba-tiba bangkit, menatap Darto dengan wajah ketakutan luar biasa. "Sudah kubilang jangan buka, sekarang dia ikut kamu." Rahmat berdiri, tubuhnya gemetar, lalu berlari ke arah hutan tanpa menoleh lagi. Darto hanya bisa menatapnya pergi. Kabut menelan sosok Rahmat dalam hitungan detik. Dari arah truk terdengar suara tawa perempuan, pelan, melengking, menggema di antara pepohonan. Lalu pintu box truk tertutup sendiri dengan hentakan keras. BAM, lampu jalan padam. Senter Darto mati, gelap total. Dan di dalam kegelapan, Darto mendengar suara pelan memanggil namanya. "Darto, boleh aku ikut?" Polisi menemukan truk Darto terparkir di pinggir jalan alas roban. Mesin masih hidup. Lampu depan menyala, menerangi jalan kabut. Tapi
tidak ada siapapun di dalam kabin. Pintu boksnya terbuka setengah, dan di lantainya ditemukan 2 pasang jejak kaki berlumpur, satu besar, satu kecil. Dan di dinding boks bagian dalam tertulis dengan darah kering, "Sekarang gilirannya kamu." Truk Rahmat tak pernah ditemukan utuh, dan tak ada yang tahu kemana ia pergi malam itu. Tapi sampai sekarang, sopir-sopir ekspedisi yang lewat Alas Roban sering mendengar suara ketukan dari dalam boks kosong mereka. Diikuti suara perempuan berbisik memanggil nama, "Rahmat." Jadi kalau kau lewat sana tengah malam, pastikan boksmu benar-benar kosong sebelum sesuatu ikut menumpang.